Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, guru kita bersama Ustaz Abdul Hasan Syadili bersama saudara-saudara beliau yang istiqamah melanjutkan perjuangan abahnya, guru kita bersama Ustaz Ali Martayyid hafizahullah, dan juga semua murid-murid daripada Ustaz Ali Martayyid yang selalu membantu perjuangan putra-putra beliau yang alhamdulillah sampai saat ini terus begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan oleh almarhum sampai saat ini kita saksikan masih berlangsung, termasuk yang kita berhadap yaitu kegiatan praktikal dan alhamdulillah pada malam ini kita juga duduk bersama-sama para guru-guru kita, para asatidz, ada Ustaz Fauzi, Ustaz Jamal, dan para asatidz yang lain. Minta maaf saya tidak bisa sebut Ustaz Mantun. Dan kita banggakan Sahibul Bait Sakhina Billah Habib Rahmi, juga ada saudara beliau Haji Saiful dan keluarga besar beliau yang telah ditakdirkan dipilih Allah menjadi tempat kita beringat kepada Allah. Rumah beliau menjadi tempat kita berzikir kepada Allah. Rumah beliau menjadi tempat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Rumah beliau menjadi tempat kita bersilaturahim. Rumah beliau menjadi tempat kita tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Karena keberuntungan ini rumah ya kawan, rumah yang digunakan untuk ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Sahibul Bait keluarga bisa meneruskan, bukan cuma malam ini, besok putus, tapi terus beribadah, terus memakmurkan rumah dengan ketaatan. Karena sebagaimana kita maklum, ikhwan, roti haddad ini adalah amalan yang diajarkan Rasulullah. Hadis-hadis yang jelas yang biasa dibaca di petang hari, di pagi hari, artinya setiap hari, kontinu setiap hari kita baca. Mungkin bagi orang yang pemula belum terbiasa setiap hari, tidak baksa, tidak apa-apa kalau mengajinya seminggu sekali atau seminggu sekali dan seterusnya. Ma'asyil ahbab rahimahullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ini kita dikumpulkan Allah kembali melanjutkan kegiatan rutinitas kita, dan mudah-mudahan insyaallah perjalanan majelis Lutfi ini terus lancar berkah sampai kelak ditutup dengan keberkahan dan selalu mendatangkan kebaikan di lingkungan dimanapun tempat Lutfi ini dibacakan. Ikhwan rahimahullah, yaitu salam al-madad ala qadar isti'dad. Sebagai mengatakan al-madad ala qadar masyhad. Madad pemberian Allah. Pemberian Allah itu bisa lewat bermacam-macam pintu, terutama lewat pintu zikir, itu sangat hebat. Baik itu zikir yang kita sering baca bersama waktu berhadda, atau waktu al-Aqtas, atau waktu al-Idrus, atau waktu Saman, ataupun zikir lain termasuk burda, termasuk Asmaul Husna, termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Zikir apapun yang kita baca adalah salah satu pintu terbesar pemberian madad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh salam al-madad ala qadar isti'dad. Pemberian Allah itu tergantung kesiapan orangnya untuk menerima pemberian Allah. Ikhwan rahimakumullah, dalam ibadah saat ini kita sedang sibuk juga banyak tempat mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setiap kita berharap apapun ibadah yang kita lakukan, terutama sholat, termasuk sedekah, termasuk berzikirnya kita, menjadi amal yang makbul di sisi Allah. Amal yang makbul inilah yang akan memberikan bekas, menjadikan hati yang kotor menjadi bersih, hati yang keras menjadi lembut, hati yang gelap menjadi terang benderang. Yang tidak punya takut sama Allah jadi rasa takut muncul pada dirinya. Yang tidak punya rindu kepada Allah akan muncul rasa rindunya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang hadir di majelis, bahkan kita sholat setiap hari sholat, tapi kita tidak merasakan langsung efek positif dari sholat yang kita lakukan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, salah satu dari sekian banyak fadilah sholat itu, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita ini sholat galur. Bahkan mungkin ada di antara kita, kalau boleh tidak sombong, ngaku dia dari sekian tahun lalu tidak pernah lepas sholat berjamaah, tahajud gawe itu biar pak dia tidak lepas, duha dikerjakan dulu macam-macam. Tapi yang sekarang kita perlu pertanyakan, sudahkah sholat yang kita gawe sebanyak ini menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar? Secara jujur kita akui ikhwan, setiap hari kita masih dalam fase perbuatan keji dan
Bukan. Hari ini alhamdulillah jazakumullah khairan kegiatan ini. Itu dia hanya berzikir menyebut nama Allah. Mungkin dari sebelum datang ke sini kita ngomong kotor. Kita bermaksiat, mungkin mengucapkan kalimat-kalimat dusta, riba, namimah. Alhamdulillah sekarang setelah ini apakah kita mampu menjaga diri kita untuk tetap istiqomah kita gunakan untuk yang diridhai Allah. Seharusnya seperti itu ya. Orang yang sudah membersihkan dirinya, menghiasi dirinya dengan keberkahan lewat zikir, lewat tilawatul Quran, lewat salawat, istighfar, rutin adat ini. Setelah ini dia harus punya komitmen, sampai aku tidur tak bakal satu kalimat kotor keluar dari mulut aku. Bahkan belajar yang seperti ini bakal satu kalimat sia-sia, bukan cuma kotor. Yang mubah urusan dunia pun akan bercatat. Tanpa aku turun lidahku berkah sampai kembali ke rumah. Itu ya kawan. Kalau mereka berdua dengan guru-guru mereka, dengan orang-orang soleh, mereka bermusafahah, mereka memandang dan dipandang, mereka berkomitmen menjaga. Mereka yang sudah merasakan berkah salaman dengan orang-orang soleh, apalagi yang kita yakin mereka punya derajat salihin, aulia Allah, kadang-kadang kita tahan berebut untuk tangan salaman. Begitu mereka dapatkan sentuhan tangan-tangan orang soleh tadi, mereka bersumpah kalau tidak diucapkan tidak akan pernah tangan itu gunakan lagi untuk suatu maksiat. Kenapa? Sudah diberkahi dengan tangan aulia. Begitu pun kita ikhwan yang berzikir entah terlalu hatta apapun. Kalau seorang yang sholat selalu seperti itu, tapi sholat aku tidak bakal pernah melakukan suatu maksiat, dia akan bertemu dengan sholat berikutnya dalam keadaan yang baik terus sampai menjadi orang yang soleh. Tapi kenyataan rahimahullah ini ucapan ini untuk diri kami sendiri, kita semua kita sholat tapi kita tetap maksiat. Kenapa itu terjadi? Ibadah yang kita lakukan sholat ataupun zikir, seharusnya zikir pun sama, berarti hadir ini satu memproses itu menjadi orang soleh, menjadi orang yang baik. Kenapa zikir itu junud min junillah, yang bisa membersihkan hati kita, melembutkan hati kita, menerangkan hati kita, jasad dan ruhan menjadi indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa maaf? Ya, kadang-kadang kita hadir rutin, kita hadir maulid, kita hadir bahkan sholat, tapi tidak memberikan manfaat yang menjadikan kita menjadi orang soleh atau orang baik. Ada hijab yang menghalangi orang sholat. Kenapa sholat tidak membuat dia tidak diperoleh kecil? Maka banyak hijab ya. Ya kalau sholat itu katakanlah memang tidak dengan ilmu, barangkali sudah bisa kita baca. Wajar sholat tidak ada membuat dia tidak baik. Karena sholat tidak sah. Secara sholat dia melakukan hal yang membatalkan sholat atau wudhu tidak sah dan seterusnya. Sekarang dia sudah praktik dengan baik. Mungkin keikhlasan yang menjadikan ibadah itu makbul adanya keikhlasan karena Allah. Malam ini kita kumpul kami, masya Allah. Kita juga besok ya tempat si fulan sama dah kita datang juga, dah kita dalam kita bersemangat dah dulu, atau kita lihat sikap, lihat posisi, lihat siapa si berbeda. Ini perlu kita koreksi diri kita ikhwan. Kalau kita datang dengan benar-benar memandang ratibul hadatnya, kalau kita memandang kepada guru kita almarhum sekali, memandang guru-guru kita bakal perlu, dengan memandang masyhad namanya, memandang kebaikan, maka kita akan mendapatkan. Kita tidak pandang di rumah siapa, di rumah imam mana, di masjid, musola ataupun di pinggir jalan sekalipun, kita akan hadir al-madad ala-badar masyhad. Cara pandang positif kita dengan suatu hal. Ya, dari situ kita akan mendatangi setiap kebaikan. Ya, dengan tanpa kita pilih-pilih, tapi kita sedang kemampuan akan hadir akan telah lakukan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, di antara hijab itu banyak. Kalau sholat diantaranya ya maksiat yang mencegah sholat kita berhukum di sisi Allah. Termasuk maksiat besar, ikhwan, Ghatirur Rahim, musuh-musuhan. Rasulullah mengatakan cara tertunda tanpa sholat alhamdulillah fokusyudah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan terangkat sholat mereka, kecuali cuma setingkat di atas kepala. Artinya diijabah oleh Allah. Yang pertama disebut sahabat, rajulan yang mutakhasiman, 2 orang yang musuh-musuhan. Tunggu sudah berarti kau kan baik pertanyaan aku tidak menunggu aku tidak datang sama ayah di sana udah galak. Nah, rumah saya udah galak. Ya, aku punya saya untuk kalau macam dia tu lah. Cuma sholat beda cuma apalagi zikir. Kita harus bersihkan seperti itu. Dan jangan ada hal-hal yang mengotori kita, ada ketidaksukaan dengan seorang. Boleh tidak suka dengan seorang karena kemaksiatan dia. Dengan perbuatan bukan dengan orangnya. Ketika dia sudah tahu bahwa yang baik, kita rangkul, kita duduk bersama dia.
Kemudian ikhwan rahimakumullah yang menjadi hijab, dan ini sering kami sampaikan karena ini terus kita butuhkan untuk diingatkan. Itu botol ambil minuman, botol itu apa ada ditutup, apa dibuka? Emang yang masuk itu cuma bangsa ini tidak sama beliau, tolong kalau putar buka, beliau lupa buka, kamu kan, puteran tidak buka puteran, udah lupa urusan, kawan mau ribut gitu, ya, gara-gara botol tidak dibuka, seakan-akan kalau dibuka ada hijab, padahal sebetulnya ikhwan dibuka ditutup sama baik, karena yang masuknya bukan sesuatu yang kasat mata, bukan serbuk yang dimasukkan, bukan gula, bukan sentel di sini, tapi kita punya image, kita punya pandangan kalau tidak dibuka seakan-akan tidak masuk, ada hijab. Ikhwan, air itu kalau ada sikor punya anak tadi bisa, beliau lupa tidak dibuka, mungkin anak sampai besok pengemut sama beliau. Apa buat tidak selesai? Ya sudah selesai. Udah makin lupa pula botol itu. Apa nih bersama aku nih? Wah, boleh sebut. Cuma gagal botol tidak dibuka. Padahal dibuka dan dibuka hakikatnya sama. Nah itu tampilan sebenarnya, bukan botol itu yang harus kita pikir. Diri kitanya ada hijab juga. Orang duduk di sini ramai kita duduk ikhwan, tapi pembagian kita dapat teman Allah beda-beda. Beda. Al-madad kalau ada istidak, persiapan kita datang ke tempat ini. Persiapan niat kita, persiapan mersih ke lidahnya kita. Ada yang minta maaf ikhwan ya. Satu kali bangkok tu lah yang kami. Dan memang benar salah mengajari. Kalau nak berzikir dekat ngerokok mereka. Mereka stop ngerokok. Ya dekati habis ngerokok langsung macam itu dekati. Mereka bersihkan tahu macam maulid, macam salawat, macam apa. Ini contoh misal. Ya itu yang zahir. Tapi yang lebih parah dari itu bukan rokok, riba, namimah, syaitan, ngaji wong, hina wong. Itu disuci dengan apa memuji Allah, apa menyebut nama Allah. Apalagi kalau mereka nak sholat, nak berzikir. Kalau kita tidak persiapkan diri kita dengan istiqad persiapan tadi, itu tidak akan dapat. Macam gelas itu kan, gelas berikan, tapi kotor. Saat aku nak nuang, kotor gelas itu bersihkan dulu. Cuma kalau nak nuang, apa cepat manfaat juga, paling dibuang nanti. Gelas kotor dimasukkan air zam-zam, kira-kira diminum nggak? Terbuang boleh jadi. Bersihkan dulu. Nah, itulah keadaan kita ya Tuhan. Pengen dapat madad pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, asrar segala macam keberkahan dari Masya Allah. Karena kemudian tidak lepas semua adalah sunnah Rasulullah. Itu datang dari Rasulullah, dipoles, dibentuk oleh Imam Haddad, lalu mengalir sampai kepada kita sekarang. Kalau kita tidak ada persiapan, hati kotor, ada sombong, ada angkuh, ada macam-macam penyakit kotor dari kita. Yang mana tidak ditahan? Hati yang bersih akan mendapatkan nur cahaya dari zikir, nur cahaya dari ilmu. Kalau kita masuk sini dengan ngasuh aku lebih dari orang sudah ngasuh penuh, tidak bakal dituang lagi Tuhan. Kalau kita ngerasa sudah penuh, tidak bakal dituang, tidak bakal ditambah. Tapi kalau kita ngerasa aku ini kosong, dituang, diberikan oleh Allah. Semakin kita ngerasa lebih rendah, lebih dalam lagi bakal masuk di banyak itu. Lebih banyak lagi kita dapatkan. Secara zahir, secara batin kita bersihkan diri kita. Sehingga madad dengan Allah akan kita dapatkan. Ya, macam botol tadi itu. Sebenarnya ditutup tidak jadi masalah. Tapi salaf kita, tariqah kita mengajarkan buka, ya sudah kita melok baik. Cuma kalau kebetulan botol yang tidak dibuka terus kamu. Ini yang masuk bukan sesuatu yang bentuknya serbuk atau apa. Ya, dia akan datang masuk ini di dalam Allah. Bahkan kalian pun mengenal ini termasuk juga yang di daerah yang almarhum semasa beliau kawasan di Jakarta, Habib Husin Jawang. Dia Habib Husin Jawang, misalnya dia Habib Ahmad Benhim. Habib Husin Jawang kalau kita jampian buka dari kanan sampai dewek itu dia. Dan bagi ditiup, unjuknya plastik, buka keran dengan banyu. Kan depan lagi untuk ngisi mobil. Suhunya kita ngisi dewek, tidak ditiupnya dari apa pun. Bawa apa ini? Artinya itu cuma wasilah, buka tutup atau tidak buka itu cuma sebabnya. Bisa jadi tanpa dibuka mereka bisa masuk, tanpa ditutup juga dapat tidak mana itu kan keyakinan kita dari ikhwan. Nah, kondisi kita balik masalahnya hijab yang ada pada diri kita. Suatu yang paling berat hijab kepada diri kita ikhwan, yang menghalangi dijabah sholat, kita dijabah zikir, kita dijabah doa kita. Allah ikhwan dengan makanan halal dan haram. Ini sering kami nasihatkan untuk diri kita. Itu semua. Ini yang paling hebat hijab.
menghijab seorang, bermunajat kepada Allah, berbuih oleh mulut dia mengucapkan 10.000 la ilaha illallah, belum tentu satu pun diijab oleh Allah kalau misalnya sering ketemu dengan barang yang haram. Uang yang biasa masuk haram ikhwan, pastikan akan keluar juga yang haram dari mulut. Orang biasa makan haram, minum yang haram, yang entah dengan apa, bukan haram itu babi, anjing, khamar, itu sudah jelas. Kita semua paham maksud haram sesuatu yang didapatkan bukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Walaupun air zam-zam kalau boleh nipu ya haram, kurma, hatta jual, ya tujuan itu makan tiap hari tapi tidak oleh mencuri, maling ya haram, tidak ada manfaat. Ini akan menjadi hijab. Terhijabnya doa kita tidak terdengar. Bagaimana ulama mengatakan doa kal miftah, zikir kita baca doa kan isinya. Walikul miftah asnan asqanha luqmatul halal. Doa itu bagaikan kunci itu ada gigi-giginya. Kunci, kalau di zaman sekarang ada pakai gigi, pakai emang. Ya kuncinya lama dulu ada giginya. Nah, gigi-giginya itu ketolong, itulah suapan-suapan yang halal. Ya, suapan-suapan yang halal. Amal kita ada macam ini, ada kue lebih, yang langsung saya tanya. Izin sama saya dulu baik, tak paham ini lebih benar kalau baik apa? Pengen menang kali ini, balik dari kalau terbuka ya begini. Ada orang yang izin, jangan tak pakai izin. Kecuali kalau nantinya sudah jatah apa cuti, karena nggak balik sudah jatahnya nih. Kali tidak lebih cepat meja nggak balik, jangan ya kawan. Ini kita sering minta maaf ya, ya kadang-kadang botol-botol macam ini, seperti kita lihat untuk ulama asati sampai minum sedikit, ada yang belum dibukanya. Asati sembubang, dia besi kepada majlis pengen dapat berkah kiai, sebenarnya langsung botol dan kiai jampi ke. Yang nak kamu tak jampi ke banyak hal, tapi tidak lagi dulu. Dia langsung membelai, kadang-kadang masih hidup, sentaknya. Kiai betul anak aku nak ujian, bini aku lagi hamil. Benar gawe dia ni, tapi tidak benar. Minta dulu sama saya dulu anak butuh banyak, minta sama dibangun sekarang dia. Dibangun minta banyak lebih anak butuh, hari lagi hamil. Walaupun ada pusat prosi, bukan langsung membelai, banyak punya siapa? Izin tidak. Ya, jadi kita harus perhatikan, jangan sepele. Masalah halal dan haram ini ikhwan. Ya, pakaian juga yang kita pakai untuk ibadah jangan sampai bercampur dengan yang haram. Pakaian badan kita, kalau ulama fikih memandangkan syarat sahnya salat, taharah dan najasa bil badan, tsawab, makan suci dari najis badan, pakaian dan tempat. Itu ulama fikih. Kalau ulama ahli tasawuf sama suci juga pakaian badan dan tempat dari yang najis, tapi najis maknawi, ya dari barang-barang haram. Kalau Rasul mengatakan orang yang sholat menggunakan pakaian dibelinya dengan harga 10 dirham, dari duit 10 dirham itu terselip 1 dirham duit haram. Pakaian itu 10 dirham dibelinya, tapi 1 duit haram, 9 duit haram. Dipakainya sholat, namanya takabur Allah sholat, kalau tidak terima Allah sholat. Nama dengan kalau sebelumnya dari duit haram, ya alhamdulillah, alhamdulillah dari akhirnya kepada Allah nasihat buat diri kami dan kita bergalau. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita berharap mudah-mudahan semakin kita menjadi Allah taat, semakin kita nunduk, semakin kita mawas diri, semakin kita merasa diri kita lemah, rendah dan hina di hadapan Allah. Karena Imam Bushairi mengatakan dalam qasidahnya, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri an-nas thumma fi dasami. Berapa banyak orang melakukan ketaatan dan dia masuk letak. Oh macam dia ada dengan Allah ini malah bau. Oh aku 26 tahun ada terus aku buku oleh aku sekolah itu ada aku letak di otak hujan-hujan itu dia masya Allah. Tapi yang muncul cuma langsung aktif macam-macam. Aku nilai paling istiqomah, aku yang paling banyak. Aku. Kam hasanat ladzatan, berapa banyak amal baik itu memang ledzatan lil mar'i, tapi tanpa dia sadar itu membunuh dirinya sendiri. Ketika ketaatan itu muncul, akhirnya muncul kesombongan, muncul ngasuh lebih, bahkan akhirnya tanpa sadar ngasuh lebih dari guru dia. Ya, sampai akhirnya ngasuh lebih dari guru. Ngapa? Gimana Ustaz Abud kenapa bukan tidak hadir? Ya, pas kita dialihkan sudah tidak sehat. Aku istiqomah. Sampai dia tidak sadar ngasuh dia lebih sampai. Berapa banyak kebaikan ketaatan justru membuat orang itu
jatuh dan hina kepada Allah. Min haitsu lam yadri, dia tidak sadar itu, dia tidak sadar itu. Nah, ini berbeda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Ali bin Muhammad bin Syekh sahibul kitab Syiddul Durar, dalam salah satu munajatnya beliau pernah berdoa, Allahumma ij'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah hasanah, kebaikan-kebaikan amal solehku ini adalah amal-amal soleh orang yang kau cintai, bukan amal-amal soleh orang yang kau benci. Aneh kan? Wong beramal soleh tapi dibenci oleh Allah. Kenapa itu terjadi? Itu kan salah niat. Jadi sombong, jadi aku tambah ilmu, tambah tinggi ilmu, tambah dia sombong. Manis zada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa hudan. Orang bertambah ilmu, dulu cuma belajar di sini banyak, di kampung, akhirnya dikirim kita ke Darul Hadis. Oh masya Allah, sukses belajar, tim balik ke Palembang dan lagi sujud sama guru yang ngajarin dia dulu. Ini cocok. Ada dulu guru dia ini, mencot balik. Dia tahu gurunya dulu udah selesai, itu selesai. Mulai. Manis ada ilmu, macam yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tapi hidayah gak nambah. Kenapa? Salah niat, salah sikap, kurang akhlak ketika taklim, macam-macam. Ini ilmu dapat tapi tidak diberi dengan hidayah, lam yazdad minallah, maka tidak bertambah dia dengan Allah, menjadi bertambah ya sama juga dengan zikir, dengan sholat, banyak ibadah, banyak zikir tapi tidak bertambah dekat kepada Allah, justru semakin jauh. Itulah memang tadi mengatakan Allahumma la taj'al hasanati hasanat man abghad, jangan jadikan kebaikan orang yang kau benci. Ya, alhamdulillah min, dan insyaallah kita semua termasuk orang-orang beramal soleh dan amal kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah ini berkah Allah, semua kita yang hadir mendapatkan berkah rahmat dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kegiatan ini sukses sampai selesai dan terus akan terulang dari tahun ke tahun. Kalau kita yakin perkumpulan seperti ini yang dibaca di Madat sangat memberikan manfaat, bukan hanya yang hadir, bukan hanya orang yang mengadakan, tapi lingkungannya. Kalau kita dulu tahu benar 40 rombongan di mana di situ dibacakan Qur'atul Hadad, insyaallah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 40 rumah di luar dapat, namun dengan yang maconya dia dapat perlindungan dari Allah. Insyaallah ini saja mungkin yang bisa disampaikan sebagai penuhan apa yang diminta oleh Juru Mutawassit dan juga dipahami. Lebih kurang minta maaf. Hadani wa kunna al-tariq ja'al intihabina fillah wa tarajis mutajalisin fillah wa tarajis fi al-'afwi ila hadratin sallallahu alaihi Fatihah. Iya kami berdua mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.